semua, selamat pagi. Selamat pagi, happy weekend. Sudah hari Sabtu lagi nih, jam 10 waktu Indonesia bagian Barat dan jam 11 waktu Indonesia bagian Tengah. Sudah sarapan dan olahraga hari ini, jangan lupa ya. Sarapan yang sehat dan olahraga 10 menit aja sebelum memulai aktivitas bisa untuk memperkuat imunitas kita agar kita bisa tetap terus beraktivitas dengan sehat. Oke, sudah hari Sabtu nih, jam 10, artinya waktunya question and answer with Putri Bali Design. Kalau ada yang belum tahu apa sih Q&A with Putri Bali Design, itu adalah online consultation untuk masalah arsitektur dan interior. Jadi kalau teman-teman ada yang punya masalah mengenai arsitektur dan interior, bisa rumahnya, bisa apartemennya, bisa eh, kantornya, apapun itu silahkan aja tanyakan kepada kami, timnya Putri Bali Design, dan ini semua free. Oke, caranya gimana sih untuk bisa bertanya kepada timnya Putri Bali Design di online consultation ya? Caranya gampang, silahkan aja DM ke Instagramnya Putri Bali Design atau Sini Seni Design. Kalau nggak mau DM, bisa email kok. Email aja ke putribalidesign@yahoo.com. Di situ tulis aja permasalahan arsitektur dan interior kamu tuh apa. Jangan lupa sertakan detailnya. Jadi seperti ukurannya apa. Kalau bisa sertakan juga fotonya ya. Nanti akan kami jawab setiap hari Sabtu jam 10 seperti sekarang ini, dan jangan lupa untuk join live-nya agar kita bisa berkonsultasi dan ini semua free, oke? Tapi kalau tidak bisa join, bisa lihat di YouTube channelnya Putri Bali Design. Jadi please subscribe karena kita akan ada update setiap minggunya. Dan live ini akan ada di YouTube-nya Putri Bali Design setiap hari Minggu. Jadi mulai besok. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas dan kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mungkin ada teman-teman yang bingung nih, halaman belakang rumah tuh ada cukup lahan gitu ya, ada cukup ruangan untuk dijadikan sesuatu, tapi bingung mau jadikan apa. Mau dibuat taman, tapi kalau hujan takut becek gitu ya. Tapi kalau nggak diapa-apain juga kok kayaknya kurang cantik gitu. Nah, kita akan bertanya kepada uh, timnya Putri Bali Design hari ini, siapa yang akan menjawab pertanyaan kita. Kita panggil dulu ya, timnya Putri Bali Design yang ada di uh, kantor Bali. Sebentar ya. Oke, kita akan panggil dulu Putri Bali Design di Bali. Ternyata Kristi. Halo Mbak, apa kabar? Baik, sehat Tin? Sehat, puji Tuhan. Sehat ya, alhamdulillah Ya, sehat semua. ya. Jadi Kristin ini principal designer dari Sini Seni Design. Jadi teman-teman kalau Ya, ada yang mau bertanya apapun itu, kalau hari ini sih pertanyaannya tentang kita akan membahas tentang memanfaatkan taman belakang di rumah. Tapi kalau ada ya, yang mau bertanya hal lain, silahkan nih, mumpung ada Christine gitu iya, ya. betul. Oke. Gimana Tin di Bali aman ya? Sehat Aman, semua? aman, aman. Udah mulai ini sih Mbak, kayak mungkin ada beberapa wisatawan domestik ya yang udah mulai datang-datang gitu sih. Oh Gitu. gitu ya. Mm-mm. Iya bagus sih. Juga sering lihat di Instagram banyak teman-teman yang kemarin long weekend semua ke Bali, terus Ya udah mulai banyak. eh, terus mereka bilang wah lagi hotel-hotel, villa-villa di Bali lagi banyak promo katanya gitu. Jadi Betul, mereka semua betul. ke Bali deh. Iya, betul. Gitu. Halo Niki, hai katanya. Halo Terima Mas, kasih apa yang udah kabar? join. Udah lama nggak lihat Mas Niki nih ya. Iya, Niki kayak kangen nih sama Christine. Oke. Oke, ya jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang taman belakang rumah Ya. gitu ya. Sebenarnya ini Mm. masalah banyak banyak sih teman-teman yang punya masalah tentang taman belakang rumah. Jadi ada
lahan gitu ya, ada tanah, ada space lah gitu. Nah, tapi bingung mau diapain. Mm-mm. Mau dibuat taman, tapi taman tuh kan perawatannya lumayan repot gitu ya, harus hands on lah kalau tanaman itu ya. Terus takut Mm-mm. kalau hujan nanti becek gitu. Tapi Mm-mm. kalau dibiarin aja gitu juga kan kurang cantik gitu. Nah, kira-kira apa sih Tin yang memanfaatkan yang terbaik tuh di halaman belakang apa gitu? Uh-uh. Ah, uh, Kalau ngomongin soal taman sebenarnya banyak yang bisa kita fungsikan ya Mbak, taman belakang gitu. Mm-mm. Tapi untuk apa namanya? Uh, tapi untuk apa namanya? Kalau misalnya uh, kita punya rumah dengan taman belakang itu sebenarnya sudah sebuah keuntungan karena tidak semua orang bisa punya Ya, gitu kan, dan juga ya. ketika kita mendesain dari awal pun banyak juga klien yang nggak pengen ada taman belakangnya gitu, jadi pengennya tuh di Oh, semua tuh dimanfaatkan dengan ruangan gitu karena ya, mereka pikirkan bahwa kan saya bikin rumah, beli tanah mahal-mahal, kenapa harus mm-mm. dikasih spare untuk uh, ruang kosong gitu kan. Padahal Ya, taman belakang itu sangat menguntungkan ya gitu karena hmm, fungsinya itu banyak banget gitu. Jadi ya, itu untuk bisa sebagai sirkulasi udara gitu kan. Jadi ya, ketika kita punya taman di belakang itu bisa menjadi cross ventilation. Jadi kalau misalnya kita hmm, buka pintu di depan, buka jendela di depan, apa namanya jendela di belakang juga kebuka yang ada tamannya, itu tuh apa namanya udara tuh bisa masuk bagus gitu. Aliran udara di rumah akan lebih bagus gitu. lebih Nah, terus bagus. habis betul. Terus kemudian juga bisa menjadi sirkulasi cahaya di dalam rumah juga lebih bagus gitu. Seperti kita Oke, pernah desain di rumah yang kita dapat, rumah kebanggaan kita tuh Mbak, desain rumah kebanggaan kita nih ya, White House with the Blue Door yang oh, dapat oke, dapat penghargaan. dapat ya Bali Awards itu satu area itu kita berusaha banget untuk bikin supaya di belakang tuh ada space ruang kosong yang benar-benar belum sampai atas gitu. Ya, Itu kan 2 lantai heeh, kan. Nah, itu kita ya, bikin di belakang tuh kecil banget, Mbak. Sebenarnya di denahnya itu kita kasih rumput ya. Pada ya, kenyataannya itu nggak seperti itu gitu. Walaupun nggak seperti itu jadinya, tapi apa namanya itu tetap bolong ya. Jadi bolong sampai mm-mm. atas gitu. Itu dengan ruangan sekecil itu aja cahaya bisa oke banget. Terus habis itu sirkulasi udara oke banget. Jadi kalau misalnya Oke, di depan pintu depan dibuka, jendela dibuka gitu. Terus habis itu belakang jendela belakang. Jadi itu kan ya, dia tuh sebenarnya bukan jendela, tapi dia tuh ada kitchen, terus ya. yang di bawah kabinet dan di atas countertop itu ada jendela gitu. Nah Oh, oke, itu jendela. ketika itu dibuka, itu cuma gitu doang. Itu ketika dibuka itu tuh enak banget aliran Udaranya udaranya ya. gitu. Padahal cuma Iya. segitu doang gitu. Kita cuma kasih space 1 meter dikali panjang kira-kira ya 2 meter lah gitu, 2 meter lebih lah gitu. Itu Oke. kecil banget kan, tapi itu belum sampai atas gitu dan Atas. itu Jadi udaranya sirkulasinya muternya udaranya enak ya. sirkulasi udaranya Nah, enak ini banget padahal cuma tadi gitu doang. ya tadi Niki nanya nih, dia sebenarnya di rumahnya tuh nggak ada halaman belakang katanya, tapi sebenarnya Hmm. dia suka, dia pengen banget kalau ada apa kalau hujan tuh bau tanah basah katanya. Tapi ibunya tuh Bau-bau takut bumi. tikus katanya. Ibunya takut ada tikus, jadi akhirnya dihilangin tuh tamannya. Itu gimana tuh Ah, kalau masalah Kalau binatang tuh? masalah binatang ya, ya ini ya emang agak tricky ya gitu. Kalau Ya, misalnya tikus di rumah saya juga banyak Mas Niki. Apalagi mama kan catering ya catering. jadi Kalau udah kalau itu sih saya juga suka di situ ambil makan, bukan tikus yoi. aja. Nah, itu kalau misalnya soal tikus memang banyak itu kita harus tahu sumbernya apa yang bisa bikin tikus tuh ada di situ gitu kan. Tikus tuh kan Ya, suka tempat yang
lembab gitu kan. Terus Ada habis itu makanan. ada makanan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nggak ada tikus, kita harus tempat yang udah bersih aja kan, Ada. ada aja tikusnya gitu Iya. kan. Biar dia nggak tinggal di situ, tapi kan lewat aja gitu kan. Nah, Iya. Ini benar nih itu kata Niki, memang dia suka bikin jalur di tanah katanya. ya itu. Kalau misalnya soal tikus memang kita memang harus satu-satunya cara memang kita harus basmi secara manual ya. Jadi kita pasang Iya. perangkap lah gitu Pakai karena racun. pakai racun gitu karena tikus yang kita di tempat kebetulan di rumah saya yang rumah orang tua saya yang di Bekasi itu orang tua saya itu kan agak hygienic freak gitu ya. Jadi dia tuh benar-benar gatelan gitu kan. Jadi rumahnya tuh udah bersih. Itu aja tuh ada aja kok ada uh, kotoran tikus gitu tiba-tiba berarti kan ada yang lewat padahal nggak Iya. ada bunyinya sama sekali. Jadi sebenarnya tuh nggak tinggal di situ, dia tuh lewat aja gitu. Iya, Nah, dari rumah tetangga ya. dari Bisa rumah jadi. tetangga, kayak gitu loh. Nah itu satu-satunya cara ya kita pasang perangkap di rumah kayak gitu-gitu mas gitu. Itu kalau Atau misalnya itu soal ya, panggil tikus. pembasmi. Panggil pembasmi gitu. Nah kalau misalnya panggil pembasmi biasanya susah juga mbak karena kita juga pernah gitu kan ada kita panggil gitu bukan kita panggil sih jadi ada tetangga manggil pembasmi gitu kan. Ya. Nah terus ya biasalah ibu-ibu gitu kan di RT bu ini kita bayarnya ini yuk katanya biar murah gitu jadi ada beberapa rumah gitu kan. Barengan. Ya udah kita sekalian manggil juga gitu dicek rumah kita nggak ada gitu terus ayah saya sih yang agak parnoan gitu kan ada pak ini loh ada kotorannya terus itu kita cari lagi nggak ada pak gitu sampai muter-muter nggak ada terus akhirnya si pembasmi itu si abangnya bilang pak ini mungkin dari tetangga gitu kan karena kita ngecek di sebelah ada mungkin dia lewat aja gitu makanya kita mikir oh ya benar juga mungkin dia hanya lewat gitu dia nggak tinggal di tempat kita gitu dia transit aja gitu dia pergi gitu ngelewatin misalnya rumah tetangga sebelah kanan sama kiri kita nggak ada di situ nah mereka transit deh di atas kan atau gitu habis kan. nyolong makanan di rumah tetangga makannya di rumah kita gitu ya bisa jadi. Dia milih tempat makan yang bersih di rumah kita gitu bisa jadi gitu mbak. Oke. Gitu. Nah beda nih kata Niki katanya apa kotorannya tuh? Cicak sama kotoran tikus mirip beda lah. Beda mbak. Beda mas kalau misalnya kotoran tikus Cicak. tuh biasa cicak tuh biasa ada putihnya gitu loh ujungnya gitu. Kalau misalnya tikus enggak gitu. Ini kita saking kalau misalnya ayah ibu saya tuh agak parnoan banget gitu kan. Jadi mereka sampai bisa mengenali dan bisa membedakan gitu. Iya, karena tikus tuh bahaya banget sampai airnya aja, air air pipisnya itu bisa ada tetangga yang anjingnya mati karena minum pipisnya gitu. Itu bahaya gitu banget sih. Ini kok jadi bahas kotor. Karena dipancing. Iya tadi barusan ada Candy gitu. juga. Candy kan baru pindah rumah. Mungkin mau ada yang ditanya Candy apa tentang ini isi rumah gitu. Isi rumah. Gitu. Nah, terus habis itu tapi tikus memang bahaya juga karena ini ya dia kan bisa jadi mangsanya ular mbak itu kan juga bahaya juga gitu mengundang ular ya mengundang ular nih ular lagi tren juga kan gitu iya, kita karena harus hati-hati juga katanya bulan November Desember tuh telurnya menetas katanya setiap bulan nah itu kita harus siap guys gitu nah ini kita balik lagi ke ini ya ke backyard ya ke taman belakang. Nah, taman belakang itu banyak banget selain fungsinya. Kalau kita sendiri, kalau Putri Bali sama Sini-Sini mendesain suatu bangunan gitu ya untuk rumah, itu kita pasti kasih space untuk taman belakang gitu. Pokoknya walaupun sekecil apapun ya. Sekecil apapun itu kita akan mengusahakan gimana caranya biar rumah ini tuh ada taman belakangnya. Kalau bisa malah kanan kiri ada sepadan tetangga juga mbak jadi nggak cuma belakang aja kayak gitu cuma kalau misalnya
Kalau misalnya lahannya sangat terbatas, kita usahakan di belakang tetap ada spare untuk taman sedikit gitu. Ya. Nah, untuk kalau misalnya yang punya taman belakang lebih luas, Ya. kita sih biasanya kosongin untuk Ya. taman gitu. Itu tergantung ownernya mau apa gitu kan. Itu Mau balik bikin lagi apa? gitu. Mau bikin apa gitu. Kayak misalnya rumah Pak Bagus yang di Jakarta, Ya. di Kampung Rambutan itu kita desain, itu kan kita renovasi ya. Nah Ya. itu taman belakangnya itu Pak Bagus mau bikin kolam renang. Nah kebetulan Pak Bagus nih Muslim ya, jadinya pengen dia tertutup gitu Mbak. Jadi kalau misalnya istrinya berenang, nggak nggak pengen terlihat. kelihatan kan. Ya. Nah itu sangat sangat fungsional tuh. Jadi taman belakangnya benar-benar kita tutup gitu. Jadi hanya bisa diakses dari dalam. Terus kita kasih kolam renang di sana gitu. Kebetulan Ya. juga tempat taman belakangnya tuh cukup luas ya Mbak. Jadi kita bisa masukin kolam renang di sana. Terus habis itu ada gazebo yang kita bisa taruhin gym. Kursi-kursi. Enggak, Gym. kita taruh alat-alat gym, kita masukin di situ tuh. Jadi kan apa namanya, satu area ya, habis berenang, habis nge-gym terus bisa berenang gitu langsung gitu. Kayak gitu-gitu gitu. Cuma kalau misalnya ya, gimana, ini Mbak? ada yang nanya, kalau mau halaman belakang takut becek, dipakein rumput artificial tuh gimana? Kalau misalnya Kendalanya. masalah becek, memang kalau misalnya kita tutup dengan rumput artificial itu, dia bawahnya itu kan harus padat ya. Rumput artificial tuh dia bagusnya tuh ditempel di area yang tidak ada porinya gitu. Nah, memang sih jadi kalau dia akan lebih bisa ya? nggak bisa Mbak gitu. Maksudnya dia akan lebih bagus lah gitu. Lebih bagus ketika dia di area yang rata gitu. Nah kalau misalnya dia rata, berarti kan dia harus di semen ya gitu. Nah ketika di semen, memang nggak becek, tapi kita mengurangi lahan untuk penyerapan air gitu. Kalau misalnya ketutup semen itu ya, ketutup semen gitu. Jadi kita bisa sih kita kasih floor drain gitu kan. Abis itu kita langsung buang ke got depan gitu ya, ke saluran got depan air rumah kita, saluran air. Nah, tapi kalau kita buka itu untuk penyerapan air itu akan lebih bagus gitu loh Mbak gitu. Jadi baiknya sih daripada kita paving terus habis itu daripada kita kasih konkret terus habis itu kita kasih rumput artificial, mendingan kita paving aja gitu. Nah, paving supaya paving block itu dia tuh kayak paving gitu loh Mbak, kayak misalnya di perumahan itu kan ada kotak-kotak dia tuh kayak ukurannya biasanya 12 kali 10 gitu ya. Nah, itu dia tuh bisa dimasukin ke apa namanya di taman belakang kita gitu. Ada juga yang grass block, dia tuh bolong-bolong gitu. Bolong-bolong gitu tuh dia tetap ada tanah dan rumput masih bisa tumbuh di situ gitu. Itu sering lihat. Kalau grass block biasanya dia ada bolong-bolongnya ya. Kalau paving dia bisa rapat gitu. Nah, Nah itu kan kalau misalnya kita pakein itu bisa membuat penyerapan tuh di situ. Tetap jadi ada penyerapan ya. Ada penyerapan di situ. Nah untuk biar hijau gimana ya, potnya tanamannya kita taruh di pot gitu, atau kita bikin vertical garden gitu. Atau kalau misalnya memang nggak mau ngurus tanaman, ya temboknya kita kasih rumput artificial itu gitu. Itu bisa juga Mbak gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu solusi kalau misalnya kita nggak mau becek, tapi tetap ada hijau-hijau gitu kan, walaupun palsu nggak apa-apa deh gitu kan. Ya udah temboknya aja kita tempelin gitu. Jadi dia kayak apa namanya vertical garden lah gitu. Nah terus kalau misalnya nggak mau becek ya, nah ketika kita udah pasang paving paving block itu. Nah itu bisa dijadiin macam-macam kan, bisa jadi area baca lah, bisa jadi
tempat santai, terus habis itu Mm-mm. mungkin bisa kita kalau misalnya space-nya ada, kita bisa taruh apa namanya meja makan yang kecil, yang compact, kita bisa makan snack-snack atau makan malam Iya, bahkan di luar kayak gitu gitu iya, atau mungkin sarapan. sarapan gitu kan. Terus habis itu mungkin kalau misalnya space-nya masih ada, kita bisa malah bisa bikin dapur gitu. Misalnya dapur, jadi misalnya dapur Ya, nih, daripada ini dapurnya kita rombak gitu kan, taruh aja ya, dapurnya di luar gitu kan. Kan kita juga pernah ngebahas tuh ya, di luar. dapur di Outdoor. luar ya kan. Mm-mm. Nah, outdoor. Nah, itu kita bisa pindahin dapur kita di luar. Ketika dapurnya di luar, sirkulasi udara waktu kita masak lebih enak, dapat Iya, ruangan lebih luas yang di dalam tadinya ya, untuk dapur bisa kita manfaatkan untuk yang lain gitu kan. Itu juga benar, benar. bisa kayak gitu. Terus mungkin bisa juga jadi tambahan kamar mandi mungkin. Jadi kamar Ya, mandinya tuh uh, kalau misalnya kita mau tambah kamar mandi atau ya. apa namanya bikin kamar mandi lagi atau pindahin kamar Ya. mandi itu juga bisa di luar gitu. Jadi kan misalnya kita habis mandi langsung bisa jemur gitu kan di Oh luar, ya, anduk jadi nggak lembab, apa namanya ruangan di dalam juga jadi lebih enak gitu kan. Apa namanya anduknya jadi cepet kering cepat gitu-gitu kering. kan. Ya, Terus habis itu juga kamar mandinya juga sirkulasi udaranya juga bagus karena bagus. dia di luar gitu juga bisa gitu kan. Oke. Terus macem-macem juga sih Mbak Iya, nih lagi ada iya. untuk kalau misalnya Mbak Dian mau nyapa-nyapa ya? Iya, ini ada Nupi. Nah, kalau Nupi backyardnya gede banget nih. Jadi dia kasih kolam renang. Kolam renang, Ya. tapi Mm, kolam renang sebagian tuh sebagiannya lagi rumput nih, enak banget. Nah, enak tapi banget itu. ada juga backyard yang nggak kena matahari, yang akhirnya rumput kan juga nggak tumbuh ya. Gitu. Kalau It, soal kayak gitu bisa pakai taman kering kan juga bisa Mbak. Jadi atasnya tuh batu-batu gitu kan, gitu. Itu batu-batu. juga bisa gitu. Atau ya di paving itu juga, Iya, apa iya. namanya sangat sangat bisa ini sih. Jadi apa namanya sangat bisa menyelesaikan masalah lah gitu. Jadi nggak becek tapi tetap bisa nyerap air gitu kan di bawah Ya, gitu. Jadi nggak langsung ke saluran real apa ke got gitu kan, ke saluran ya. di belakang, terus habis itu disalurin ke gotnya meluap, banjir yang gitu-gitu loh Mbak. Yang Iya, iya. kenapa harus ada tanah biar air hujan tuh nyerap dulu ke tanah gitu. Benar, 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 benar. Nah, terus habis itu uh, kita bisa bikin biopori juga. Kan biopori juga sempat ngetren ya gitu. Mm-mm. Pas saat banjir-banjir gitu. Jadi biopori itu jadi kita bikin lubang 1 meter dalamnya, diameternya tuh 10 cm. Nah, Ya, itu bisa bikin penyerapan juga, Mbak. Jadi isinya tuh oke. apa namanya? Kompos. Jadi kalau misalnya kita habis nyapu daun-daun, itu bisa Ya, dimasukin ke situ itu untuk penyerapan juga gitu. Jadi apa namanya? Lubang biopori itu bisa menambah uh, penyerapan air gitu untuk di ya. taman belakang kita. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi juga Oke, itu. biopori ya. Oke, ini Nupi bilang katanya bagian yang nggak kena matahari dia pakai indek kayu ulin. Betul. Nah, Bisa. ini ini kayu ulin udah kayu yang paling oke Mbak untuk Paling oke decking gitu. banget ya. Heeh. Gitu. Jadi udah Terus udah ini ada pertanyaan kebayang lagi nih. banget lah gitu. Ada Gimana? pertanyaan katanya kalau di taman-taman di Jakarta suka ada aspal empuk. Itu bahannya apa sih Mbak? Aspal empuk tuh apa? Aspal empuk itu apa ya? Niki Aspal coba yang empuk apa diperjelas. ya? Eh, apa Belum. ya itu? Kita masih nggak ngerti. Kalau rumputnya taruh di kamar mandi kering, apa sih ini? Ini bercanda deh pasti Niki nih. Aspal empuk maksudnya kita masih belum ngerti nih Nik apa, coba diperjelas lagi gitu ya. Nah itu kalau ini ada lagi Mbak, kalau misalnya apa namanya taman belakang gitu ya, ketika kita udah misalnya kalau ada taman belakang yang cukup besar, kita bisa tanemin tuh
tanaman-tanaman yang ya bisa kita buat inilah, buat makan gitu. Jadi misalnya konsepnya itu adalah Oh, from garden to table gitu. iya, Jadi kita tanemin deh tuh yang namanya benar-benar. tanaman-tanaman pok choy, Iya, tomat, bayam, tomat kangkung, cherry. tomat gitu kan, Mm-mm. cherry itu bisa sangat dimanfaatkan tuh taman belakangnya untuk kita tanemin itu gitu kan. Dan Ya, terus kita kan juga bisa hidroponik juga. Jadi kan kayak ya, yang biasa ibu-ibu gitu, ibu-ibu RT itu kan banyak tuh yang dia pakai pipa gitu kan, benar. terus habis itu ditanamin tanaman itu kan Iya, iya, iya. nggak di tanah itu Mbak Iya, gitu. Nah, benar-benar. jadi tetap nggak becek gitu kan. Jadi kan kita Mm-mm. apa namanya, kita siramnya kan di pipanya itu ya gitu, siram Iya, tanamannya gitu. Jadi sangat sangat bisa menjadi solusi juga gitu. Terus habis itu kita bisa ini namanya sih istilah kerennya tuh urban farming ya gitu. Jadi oke. nanem di kota gitu. Jadi apa namanya, kita punya rumah kita ada taman belakangnya. Nah kita Ya, tanemin deh tuh benar. macem-macem tanaman. Kayak mungkin juga kalau misalnya ada yang tanah, tetap ada tanahnya gitu ya, itu bisa ditanemin umbi-umbian gitu kayak singkong lah, ubi lah, dan kawan-kawannya itu gitu. Itu Iya, juga iya, iya. bisa menjadi salah satu solusi yang oke banget Iya, gitu. Kalau benar-benar. Jadi tanaman, misalnya tanaman langsung makan gitu ya. tanaman langsung makan Mm-mm. gitu. Nah terus kalau misalnya nih aduh ini taman taman belakang aku tuh dikit nih Tin, cuma sedikit, tapi tetap pengen nanam-nanam kayak gitu tuh gitu kan, Ya, urban farming gitu. Jadi ya. cahayanya tuh nggak terlalu banyak gitu yang kena gitu, mungkin luas tapi Mm-mm. nggak terlalu banyak yang kena matahari. Nah itu bisa ditanemin ini Mbak, tanaman obat keluarga gitu loh, kayak Oh, misalnya jahe, terus jahe. pokoknya yang rempah-rempah gitu ya, kayak kunyit, terus Mm-mm. serai itu bisa bisa ditanam di tempat yang nggak terlalu banyak sinar mataharinya gitu. Jadi dia tetap hidup tuh Oh, ketika nggak ada oke, sinar oke. matahari. Jadi dia di tempat yang jadi kita tetap siram gitu aja. Nah itu tetap bisa produksi untuk rumah kita sendiri gitu. Oke, Jadi oke. kan Ya, itu bagus juga ya, bisa good idea tuh. daripada kita beli tanaman-tanaman lidah mertua yang ya lidah mertua bagus juga sih gitu kan. Kan sekarang juga banyak tanaman-tanaman mahal itu kan. Iya, Nah itu kita bisa ganti juga dengan urban farming itu gitu kan. iya, Pokcoy kan enak juga kan iya. Ada untuk manfaatnya ya. iya gitu. Jadi kita pagi-pagi aduh seger nih, cepet terus petik, terus kita Iya. makan sendiri gitu. Jadinya kalau misalnya udah kayak gitu kan becek nggak apa-apa gitu. Karena kan Iya, ada benar. ada ada benefit yang kita dapat kan dari sana gitu. Iya, iya. Oke. Gitu. Nih, ternyata Niki bilang bukan aspal Apa tuh? empuk, tapi seperti yang dipakai buat di dalam gym. Lantainya tuh yang empuk buat buat gym. Oh itu mungkin ini ya, tile gitu, seperti tile gitu Mas, bukan 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 aspal. aspal ya, tapi mungkin Heeh. dia bentuknya mungkin kayak ya dia sebenarnya kayak dia looknya kayak aspal gitu, tapi bisa untuk indoor gitu kali ya. Itu seperti mungkin maksudnya Mas Niki gitu ya. Mm. Aspal geotekstil kali. Iya, mungkin kayak gitu. Jadi Oh, kalau atau kayak vinil mungkin ya, kayak vinil. vinil mungkin ya. Kalau vinil Mm-mm. vinil ada mungkin ya yang bentuk Yang ada yang empuk-empuk gitu. tapi biasanya vinil juga nggak empuk sih kalau udah ditaruh di Oke gitu. nih, Oh besok kita ke bukan gym Mbak ya. Dian. Besok kita ke gym, kita lihat apa itu ya. Ini PR-nya Mbak Dian nih. Kita ke gym bareng, oke nih. Gitu, gitu sih Mbak. Iya, iya. Oke. Jadi itu ya, manfaatnya tuh ada taman di belakang rumah tuh banyak ya. Pertama Banyak. sirkulasi udara. Sirkulasi udara bagus, pencahayaannya juga bagus. Betul. Terus juga kalau Putri Bali Design sama Sini Seni Design tuh selalu deh nyiapin space kosong di belakang untuk Ya, itu ya. betul. Betul, betul. Gitu. Terus juga
Kalau misalnya takut becek, bisa dikasih apa tadi paving block Paving atau block atau grass block. mm-mm, Mm-mm. gitu. Dan kalau memang backyardnya tidak kena matahari, bisa dikasih pool deck gitu ya juga bisa. Atau apa kalau takut becek, tanamannya bisa dimasukin ke pot-pot gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan Betul. sekarang juga lagi bagus juga nih urban farming. Jadi tanaman yang bisa langsung dikonsumsi. Kayak Betul. wortel, kayak tomat, Mm-mm. pakcoy, Mm-mm. terus obat-obatan Bayam, juga, banyak tuh. jahe, gitu Mm-mm. ya. Gitu. Oke, oke. Ini jadi bercanda nih sini kini. Oke, Nick pokoknya nanti kita ke gym kita cek ya itu apa sih bahannya gitu. katanya dia mau dia potong katanya. Mau dia potong ubinnya. Demi Dia demi mau kasih Putri tahu. Bali question and answer demi ini. Mau Besok dia live-nya sama potong. Mas Niki ya. Niki, Aduh. oke. Oke, gitu aja kali kita ngobrol-ngobrol hari ini udah Sip. 35 menit. Kita Mm-mm. ngomongin manfaat taman belakang rumah. Jadi buat teman-teman Mm-mm. yang mau bertanya silakan. Mm-mm. Tadi juga Niki bilang congratulations Putri Bali Design minggu lalu habis peresmian project Swiss Bell ini yang di Bogor. Oh, iya betul. Thank Ah, you. baru selesai Mas peresmiannya. Niki nginep sana dong. Iya, tapi ya surprisingly kamarnya penuh. Jadi harus booking jauh-jauh hari ya. Iya, harus jauh-jauh hari karena Heeh. lagi hits banget deh kayaknya tempat itu. Jadi kalau mau Aduh, teman-teman mau alhamdulillah. nginep mesti jauh-jauh hari. Mm-mm. Mm-mm. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang baru Sip. join, terima kasih. Yang udah join, Thank terima you. kasih. Kalau mau lihat tadi kita ngomongin apa aja, bisa lihat besok ada di YouTube channelnya Di Putri YouTube. Bali Design. Heeh. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa protokol kesehatan. Ya, Jangan kumpul-kumpul kebanyakan, nanti kena betul. COVID. Iya. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa Iya. cuci tangan pakai Cuci sabun dan jaga tangan. jarak. Ya. Oke. Hari ini Christine Oke. langsung cus ke Iya. acaranya IAI ya? IAI. Jadi IAI Bali ini ada Musprov Mbak gitu, musyawarah provinsi. Kita nih mau Oke. ganti apa namanya kepengurusan gitu ya kan per tiga Oke. tahun kan periodenya ganti. Nah ini kita bikin acara. Salah satu rangkaian acaranya itu adalah pendidikan keprofesian arsitek. Jadi kalau misalnya Oke. arsitek itu harus punya SKA ya Mbak. Nah itu SKA itu untuk memperpanjang itu kita harus mengumpulin KUM gitu. Nah, gimana caranya dapat KUM itu kita harus ikut strata gitu. Nah, Ya. stratanya itu dari 1 sampai 6. Nah, itu kadang-kadang jarang-jarang ada yang bikin beruntutan tuh. Biasanya Ya. tuh strata 1 sama 3 gitu kan. Strata 3 sama 5 misalnya gitu, 4, 6. Nah, ini kita karena dalam rangka Musprov ini kita bikin dari Langsung. minggu kemarin itu strata 1 terus minggu ini hari Jumat kemarin strata 2 yang hari ini strata 3 gitu. Jadi masih ada Oke. 2 minggu lagi untuk strata 4, 5, dan 6 6. gitu. Nah, kebetulan aku hari ini moderatornya untuk strata 3 gitu. Oke. Ini buat teman-teman arsitek yang mau Mm. join silahkan. Hari Harus ini jam berapa daftar sih? dan bayar. Oh, udah terlambat dong. Untuk strata 4, 5, 6 masih bisa, tapi untuk Masih strata bisa. 3 udah tutup Udah gitu. tutup. Oke. Mm-mm. Ya kalau Gitu, gitu. Mbak. Kalau gitu good luck Ketin buat Thank nanti. you Mbak Di. Ya, sampai ketemu lagi kalau gitu. Sampai ketemu lagi ya Mbak. Sehat-sehat semua. Thank you, sehat-sehat juga. Dah. Dah. Dah.